sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ibu pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 pada Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, juga rekan-rekan media yang hadir secara langsung maupun secara virtual pada hari ini, Senin 31 Juli 2023, dalam acara konferensi pers dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia yang hari ini dilaksanakan di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara. Nantinya pada kesempatan hari ini kita akan simak secara langsung pemaparan dari sejumlah narasumber yang pastinya akan menjawab rasa penasaran kita mengenai kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Dan telah hadir bersama kita hari ini para narasumber yang akan memaparkan sejumlah informasi mengenai bulan kemerdekaan pada tahun ini. Yang terhormat Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selaku Ketua 2 Panitia Pelaksana Peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang terhormat Ibu Angela Tanusudibjo. Apa kabar Ibu? Kemudian Kepala Sekretariat Presiden selaku Ketua 1 Panitia Pelaksana Peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI, yang terhormat Bapak Heru Budi Hartono. Selamat siang Bapak. Dan selanjutnya Sekretaris Menteri Sekretariat Negara selaku Sekretaris Panitia Pelaksana HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Setia Utama. Selamat siang Pak. Dan selanjutnya Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden selaku penanggung jawab bidang keprotokolan, pers, dan media, yang terhormat Bapak B. Mahmudin. Selamat siang Pak. Baiklah, tanpa perlu menunggu waktu lama lagi, marilah kita simak secara bersama-sama. Yang pertama adalah pengantar oleh Sekretaris Menteri Sekretariat Negara kepada Bapak Setia Utama. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan pers yang hadir di lobi Gedung Utama Kementerian Negara, yang kami hormati dan kami undang secara daring para sekjen, sestama, sesmen, kementerian lembaga, para sekda prof, provinsi, kabupaten, kota, wakil Kepala Pusat Penerangan TNI, Karopanwas, Divisi Humas Polri, dan Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, baik daring maupun luring pada siang hari ini. Alhamdulillah, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, di tanggal 31 Juli, sebelum memasuki bulan kemerdekaan, kita selalu menyelenggarakan konferensi pers yang akan menyampaikan informasi terkait dengan agenda bulan kemerdekaan, terutama tentu saja agenda bulan kemerdekaan di tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dikenalkan di depan Bu Wamen selaku Ketua 2, kemudian Pak Kasetpres selaku Ketua 1, dan Pak Deputi Protokol Pers Media, juga hadir para Eselon 1 dan 2 di Kementerian Negara sebagai panitia penyelenggara Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, tahun ini kita akan memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Indonesia dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Tema ini merefleksikan semangat bangsa Indonesia untuk terus melanjutkan perjuangan pembangunan, berkolaborasi bersama, manfaatkan momentum untuk mewujudkan Indonesia maju. Nah, sesuai dengan tradisi bulan kemerdekaan, maka kita di tahun 2023 ini akan memerintahkan
dengan berbagai acara, baik di istana maupun di luar istana. Untuk itu di tahun ini ada yang berbeda dari tahun sebelumnya karena di kepanitiaan ada ketua 1 dan ketua 2. Ketua 1 Bapak Kasatpres langsung menangani, mengkoordinir terkait dengan penyelenggaraan di dalam istana dan yang terkait dengan ISTU, dan Ibu Ketua 2 mengkoordinir yang di luar atau acara-acara pendukung. Alhamdulillah setelah kita mengalami masa pandemi, saat ini kita bisa lebih bebas, lebih leluasa untuk merayakan bulan kemerdekaan ini dengan lebih semarak. Dan sebagaimana biasa, agenda bulan kemerdekaan di Istana akan diawali dengan zikir dan doa kebangsaan pada tanggal 1 Agustus, dilanjutkan dengan penganugerahan tanda kehormatan pada tanggal 14 Agustus, pengukuhan Paskibraka di tanggal 15 Agustus, kemudian pidato Presiden pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD serta pidato penyampaian RAPBN semuanya pada tanggal 16 Agustus. Kemudian upacara apel kehormatan dan renungan suci pada 17 Agustus pada dini hari. Dilanjutkan dengan acara intinya adalah upacara peringatan detik-detik proklamasi dan upacara penurunan bendera pada tanggal 17 Agustus 2023 didahului dengan kirap bendera pusaka dan pertunjukan seni, dan kami mengajak kepada saudara-saudara semua untuk hadir dan menyaksikan kemeriahan dari kirap tersebut yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya tidak diadakan. Selain itu ada acara yang tadi diordinir oleh Ketua 2, yaitu pergelaran angklung di Stadion Utama GBK, kemudian peragaan busana Istana Berkebaya, dan juga pertunjukan video mapping di Monas. Nanti terkait dengan itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Wamen Parekraf. Untuk upacara detik-detik proklamasi dan upacara penurunan bendera di Istana akan dilaksanakan sepenuhnya secara luring atau fisik. Jadi ini kembali sebagaimana sebelum pandemi. Masyarakat diharapkan dapat hadir untuk mengikuti upacara tersebut secara luring dan dipersilahkan untuk mendaftarkan diri melalui sistem aplikasi Pandang Istana. Kemudian pelaksanaan upacara oleh Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah dipersilahkan untuk menyesuaikan. Jadi tetap mengadakan masing-masing, dipersilahkan untuk menyesuaikan, dan dalam waktu dekat kami akan menerbitkan pedoman pelaksanaan terkait dengan upacara di Kementerian Lembaga dan Daerah. Kemudian kami mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menyemarakkan bulan kemerdekaan ini melalui berbagai lomba, pertunjukan, acara sosial, dan lain-lain di berbagai penjuru, di kota, di desa, di kelurahan, RT, RW, di lingkungan sekitar rumah, di perkantoran, swasta, pemerintah, BUMN, dan berbagai tempat-tempat wisata sebagaimana sebelum pandemi. Dan jangan lupa, sebagaimana kita sudah sampaikan, kami sudah sampaikan edaran kepada semua kementerian, lembaga, dan daerah untuk mengingatkan lagi kepada semua masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023. Dan mohon juga untuk memasang logo HUT Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan RI pada berbagai media, ya, media dalam ruang maupun luar ruang, dan juga di logo itu ya juga ditampilkan juga terkait dengan keketuaan ASEAN 2023 di salah satu sudutnya. Jadi kita bersama-sama nanti akan memeriahkan itu, dan di mana-mana kita akan menemukan logo-logo HUT kemerdekaan bersama-sama dengan keketuaan ASEAN 2023. Demikian pengantar dari saya. Kemudian kami persilahkan nanti dari Pak Ketua 1 dan Ketua 2 untuk menyampaikan secara lebih detail acara-acara yang sudah kami sampaikan secara umum tadi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Setia Utama atas penjelasannya, dan tadi telah kita simak bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan, nantinya pada peringatan bulan kemerdekaan bulan ini
akan terdapat sejumlah kegiatan baru yang akan turut memeriahkan. Tapi sebelum nantinya dijelaskan lebih lanjut, marilah kita saksikan terlebih dahulu video mengenai peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, itu tadi video singkat, gambaran secara umum kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Dan selanjutnya, marilah kita simak secara bersama-sama penjelasan rangkaian kegiatan utama Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 oleh Kepala Sekretariat Presiden yang terhormat Bapak Heru, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas, selamat siang para peserta undangan, Pak Sesmen, Bu Wamen, rekan-rekan sekalian, Eselon 1, Eselon 2 di Kementerian Sekretariat Negara. Di sini juga hadir beberapa pejabat tingkat Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, secara umum tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sesmen. Di posisi nanti tanggal 17 Agustus, saya langsung loncat pada posisi itu, nanti Bu Wamen lanjutin per tanggal kegiatan di luar dari istana. Jadi saat tanggal 17 Agustus kami sudah mempersiapkan itu, dan hari ini dan seterusnya sampai tanggal 14 Agustus kami mempersiapkan dengan baik latihan-latihan di dalam. Ada sedikit perbedaan. Yang pertama adalah kami full undangan secara fisik. Jumlahnya kurang lebih pagi hari 8.000 ya. 8.000, sore harinya seperti itu. Nah tentunya saya minta maaf jika peserta ini atau undangan animo yang cukup banyak untuk hadir di istana tidak bisa kami penuhi semua karena keterbatasan tempat. Yang berikutnya, yang kedua adalah kirap bendera pusaka yang dari Monas ke istana, yang biasanya adalah langsung menuju istana dari Monas, ini kami panjangkan jalurnya dari Cawan Monas menuju Patung Kuda. Dari sana, dari Patung Kuda belok ke kanan melewati kantornya Ibu Wamen dan beberapa kantor kementerian, terus lanjut masuk istana. Nah sehingga kami harapkan masyarakat juga bisa melihat di dalam Monas maupun di sepanjang jalan yang tadi saya sampaikan Merdeka Barat ya Pak Deputi. Nah itu kami sesuaikan waktunya tentunya lebih pagi lagi 1 jam 4 menit, tepatnya 40 menit kami majukan kirap itu karena jaraknya bertambah. Yang berikutnya adalah tentunya rangkaian seperti biasa, rangkaian detik-detik proklamasi. Nah di sini
prosesnya sama seperti tahun-tahun lalu, tapi di dalam proses nanti ada hiburan-hiburan, itu juga tidak bisa kami sampaikan di sini, biar kejutan lah kira-kira siapa-siapa yang akan menampilkan di dalam istana. Nah, Pak Sesmil, Sekretaris Militer, mempersiapkan parade pesawat ya, parade pesawat di mana tahun lalu itu hanya oleh TNI AU, sekarang semua matra ikut di dalam kemeriahan itu. Jadi perbedaannya satu kirap, tentunya kedua adalah maksud saya flepas, semua matra ada, lantas tentunya lebih semarak lagi acara-acara di dalam hiburannya dari pagi sampai sore. Nah, sedikit melewati dari nanti Bu Amin bisa menjelaskan, biasanya di pagi hari itu terbatas tempat di Monas untuk menyaksikan. Pemda DKI mempersiapkan juga panggung ya, panggung hiburan di pagi hari nih untuk mengikuti detik-detik proklamasi. Kami menyiapkan tempat dan stage sehingga mereka yang tidak bisa sempat untuk diundang di istana bisa keramaian itu ikut di Monas. Jadi nanti oleh asisten pemerintahan, asisten perekonomian dan keuangan, Bu Sri, Pak Sigit, dan koordinator di lapangan adalah Mas Andika, Kepala Dinas Pariwisata. Itu kolaborasi antara istana, sekretariat Presiden dengan Pemda DKI. Jadi kita siapkan. Di sisi lain kita buka juga LED ya, videotron di tempat-tempat yang strategis, bahkan sampai dengan Bundaran HI. Jadi di Monas ada tempat-tempat tertentu kita bisa melihat detik-detik proklamasi, begitu juga di Bundaran HI. Nah, inilah ada kolaborasi antara panitia di sekretariat Presiden dengan Pemda DKI. Berarti ada 3 kelebihan yang akan perbedaan yang akan dilakukan menjelang detik-detik proklamasi. Nah, berikutnya adalah nanti Bu Amin menjelaskan juga ya. Biasanya di sore hari setelah penurunan bendera menjelang maghrib meletakkan kembali bendera pusaka di Cawan Monas itu selesai. Tapi sekali lagi perbedaan ini adalah menambah semaraknya ini pukul 19.30 atau pukul 19 sudah mulai 19.30 Pemda DKI melakukan kegiatan hiburan macam-macam, nanti detailnya Bu Amin. Jadi ada 4 perbedaan yang tahun lalu dengan tahun ini. Lain-lain seperti tadi tanggal ada upacara penganugerahan tanda kehormatan itu sudah protap. Lantas berikutnya adalah upacara pengukuhan Paskibra di tanggal 15 dan pidato Presiden RI pada sidang tahunan MPR DPR RI tanggal 16 Agustus 2023 dan seterusnya. Nah, nanti sebelumnya juga ada tadi ada zikir dan ada lanjutan kegiatan. Nah, terakhir tentunya kami menghimbau untuk tadi Pak Sesmen menyampaikan semarak di kota masing-masing, di kantor masing-masing untuk memasang umbul-umbul, bendera dan seterusnya. Itu dari saya, Bu Amin, kami persilahkan. Baik, sudah nyala? Halo, oke. Baik, terima kasih rekan-rekan media sekalian, Pak Sesmen, Kasetpres, Pak Deputi, Pak Bey, jajaran kementerian dan juga Pemprov. Saya hanya melengkapi dari apa yang tadi Pak Sesmen sudah sampaikan terkait side events. Jadi kali ini ada yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka mendukung HUT RI yang ke-78, kami sudah menyiapkan 3 side events yang dirancang memang untuk kita bersama-sama membangkitkan semangat kebangsaan dan kebanggaan atas tradisi dan budaya Indonesia.
Nah, yang pertama side eventnya diinisiasi oleh Oase Kim dengan tujuan untuk meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap budaya Indonesia yang direpresentasikan melalui pergelaran angklung terbesar di dunia. Nah, pergelaran ini akan melibatkan lebih dari 15.000 pemain angklung dan akan memainkan satu lagu nasional Berkibarlah Benderaku dan satu lagu internasional Wind of Change. Ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 pukul 19.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat dan akan dimeriahkan oleh berbagai pengisi acara ternama termasuk Kahitna dan nanti juga dipandu oleh Saung Angklung Ujo. Nah, yang kedua adalah tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Kasetpres ada Istana Berkebaya, ini juga diinisiasi oleh Pemprov DKI dengan tujuan untuk mengangkat nasionalisme melalui budaya berkebaya, nanti akan dikenakan oleh tokoh-tokoh wanita inspiratif Indonesia serta harapannya masyarakat luas bisa berpartisipasi di sini, di mana kita akan mengadakan peragaan busana kebaya dengan 401 peserta, catwalk 200 meter di area luar depan Istana Merdeka pada hari setelahnya tanggal 6 Agustus hari Minggu pukul 15.30 sampai 17.45 waktu Indonesia Barat dan tentunya ini juga akan ada tidak hanya fashion show ya, tapi akan ada tarian-tarian, pertunjukan musik, juga panggung budaya dan area UMKM dan akan didukung dengan koreografer Denny Malik dan juga ada Ibu Svida Alishabana dari Jakarta Fashion Week. Dan untuk ini kita mengundang masyarakat memakai baju kebaya, kita ramaikan bersama-sama acara Istana Berkebaya ini. Nah, side events yang ketiga adalah Gemilang Silang Monas. Tadi sempat disampaikan pada tanggal 17 Agustus ini akan ada berbagai rangkaian, termasuk yang di luar istana. Ini adalah Gemilang Silang Monas. Ini adalah pertunjukan video mapping pada Monumen Nasional atau Monas pukul 15.30 sampai 22 waktu Indonesia Barat dan tentunya nanti akan ada tarian ya Pak ya, tarian, ada bazar dan ada persembahan musik juga dan yang mungkin ditunggu-tunggu adalah ada kembang api. Jadi ini kita mengundang masyarakat untuk turut memeriahkan HUT RI yang ke-78 di Monas. Di luar 3 events ini kami juga ingin menyampaikan bahwa dari Kemendagri akan melakukan pencanangan dan pembagian bendera merah putih dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Papua untuk kita terus meningkatkan rasa persatuan dan tentunya persaudaraan. Oleh karena itu sekali lagi sebagai penutup kami mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk kita bersama-sama memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dan tentunya untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan, yang untuk di hari tanggal 6 Kebaya itu tadi Bu Wamen menyampaikan di depan istana dan itu catwalknya kurang lebih panjangnya 200 meteran. Ada peragawati profesional dan lain-lain termasuk mungkin Bu Wamen ya ikut ya. Nah itu diundang terbuka untuk masyarakat umum. Pemda DKI di Monasnya menyajikan UMKM dan juga masyarakat nanti yang tidak bisa atau karena cukup padatnya banyak keramaian di depan istana bisa juga melihat dari Monas yang sudah kami siapkan ada videotron sehingga di titik-titik tertentu masyarakat juga bisa melihat di lokasi Monas. Yang berikutnya video mapping juga ada di Bundaran HI. Di Bundaran HI kalau bisa tadi kemarin saya sarankan dimulai tanggal 16 Agustus dan seterusnya. Jadi video mapping itu ada 2 di Monas dan di Bundaran HI. Apa dan bentuknya bagaimana silahkan pada hari H masyarakat bisa melihatnya. Pak Deputi mungkin ada tambahan, saya persilahkan. Terima kasih Pak Sesmen, Bu Wamen, Pak Kasetpres.
sedikit saja menambahkan bahwa tahun ini karena kita sudah memasuki endemi, jadi kami Sekretariat Presiden tidak lagi membuka undangan secara virtual, tapi pada masyarakat dipersilahkan mengajukan permohonan melalui aplikasi yang akan mungkin di-launching pada minggu depan, Senin minggu depan. Nanti silakan bersiap-siap. Nanti komandannya Pak Karo Protokol, nanti akan diumumkan oleh Pak Karo Protokol, Pak Yusuf. Kapan-kapannya nanti ya mungkin hari Jumat kami beritahu kapan akan dibuka website untuk Pandang Istana untuk pendaftaran secara virtual. Tapi untuk hadir secara fisik di Istana pada ada dua sesi pagi dan sesi sore. Nanti akan dibuka, silakan masyarakat mendaftar melalui website tersebut dan tentunya yang lebih cepat akan mendapatkan undangan langsung dari Sekretariat Presiden. Dan mungkin teman-teman ingat tahun lalu ada kejutan dari seorang Farel. Tahun ini ditunggu saja, pasti akan ada kejutan juga. Nanti kita lihat siapa yang akan hadir. Jangan lupa untuk bersiap-siap berjoget bersama nanti di Istana pada tanggal 17 Agustus. Terima kasih. Sedikit mungkin secara teknis Mas Yusuf, Pandang Istana biar supaya masyarakat bisa tahu. Baik, terima kasih Ibu Wamen, Pak Kasat Pres, Pak Sesmen, Pak Deputi, para pejabat. Kami ingin menambahkan bahwa yang pertama adalah sebagaimana tahun lalu, upacara Hari Kemerdekaan, kita ingin bikin suasana cair, tidak kaku, sehingga kami inginkan dalam sebuah kegiatan upacara itu semua dalam suasana sukacita. Sebagaimana tadi telah diangkat oleh Pak Deputi, semua bisa berdendang dan dalam keadaan bergembira begitu. Tidak lagi menjadi sesuatu yang kaku, tetapi tetap kita berkaidah kepada norma-norma kehikmatan dari upacara itu sendiri. Kemudian juga kami ingin menyampaikan bahwa Biro Protokol akan segera melaunching aplikasi untuk dapat mendaftar bagi masyarakat yang ada di tanah air, begitu juga bagi masyarakat yang berada di luar negeri jika ingin hadir, karena kami ingin semuanya mendapat kesempatan yang sama, yang ini dapat mendaftar di www.pandang.istanapresiden.go.id. Dalam waktu dekat aplikasi ini akan segera kita launching, termasuk juga dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon undangan atau peserta yang akan hadir, antara lain adalah tentu saja fotokopi KTP, kemudian upload foto dirinya, termasuk juga telah divaksinasi booster atau vaksinasi tahap ketiga. Dan nanti semua undangan yang hadir di Istana Merdeka akan kami berikan gelang barcode. Kami menyiapkan kurang lebih kursi 8.000 pagi maupun 8.000 sore hari. Tetapi kami juga ingin memberikan rasa keadilan yang sama, artinya pemerintah, kami semua ingin memberikan kesempatan bagi atlet yang berprestasi, tokoh masyarakat teladan yang menjadi panutan itu tanpa mendaftar, tapi kita akan berikan sebagai bentuk apresiasi negara kepada mereka semua. Sementara itu tambahan dari kami, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Sesmen izin biar adil, di sini hadir pejabat DKI. Mungkin ada tambahan, Pak Sigit, Bu Sri, monggo silakan. Ya, Andika. Cukup. Baik, cukup. Saya kembalikan ke Pak Sesmen atau MC, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan penjelasan kepada masyarakat tentunya yang menyaksikan ini di siaran langsung. Dan selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab, di mana nanti kami berikan kesempatan bagi rekan-rekan Bapak Ibu semua yang hadir di sini secara langsung dan juga secara virtual. Bagi rekan-rekan yang menghadiri secara virtual bisa sampaikan pertanyaannya melalui kolom chat.
Dan baiklah kita mulai saja. Bagi rekan-rekan yang hadir di sini, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kami buka pertanyaan bagi 2 orang penanya. Untuk penanya pertama dipersilakan. Sepertinya udah cukup jelas ya. Baik, dan ini kami telah menerima sejumlah pertanyaan juga dari kolom chat. Saya bacakan. Ada pertanyaan dari Fikri Baroya dari Bandung Barat, bertanya apakah tahun ini masyarakat umum masih bisa mengikuti HUT RI di Istana, dan jika iya apakah undangan tersebut bisa dikirim melalui jasa kirim, mengingat yang dari luar Jakarta sangat jauh untuk mengambil undangan tersebut. Semoga tahun ini bisa ikut. Jadi tadi sudah disampaikan dari Karo Protokol kepada masyarakat, mulai dibuka hari tanggal 5 Agustus itu dibuka undangan secara online. Nerimanya juga nanti secara online, dan ada di situ sudah ada persyaratan-persyaratannya. Undangan asli nanti diambil, ada agenda dan ada jadwalnya. Silakan mendaftar. Begitu posisi nanti sudah sekitar 8.000, secara otomatis kami tutup. Jadi mohon dimaafkan hanya bisa 8.000, jadi begitu tanggal 5 nanti buka, ya sesegera mungkin untuk mendaftar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya dari Adit dari Nusa Tenggara Barat. Bisa dijelaskan juga untuk kegiatan di daerah, apakah kami melaksanakan upacara detik-detik proklamasi atau hanya melakukan upacara peringatan HUT RI ke-78? Dan apakah akan mengikuti upacara detik-detik secara Zoom meeting dengan Istana? Jadi upacara itu dibagi 2. Yang pertama adalah wilayah edaran SE Menteri Sekretariat Negara, upacara masing-masing di kantor di wilayah tempat masing-masing. Berikutnya adalah namanya adalah upacara detik-detik proklamasi. Itu dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya yang lain menyesuaikan. Dan Istana melalui Pak Deputi Pers dan Media juga membuka Zoom YouTube. Sudah enggak? Hanya live streaming, jadi bisa mengikuti itu. Nah, sekali lagi tadi sudah dijawab yang dari Bandung, kita sudah jawab ini upacara silahkan di wilayah masing-masing. Baik, saya kira sudah tidak ada lagi pertanyaan yang kiranya yang baru untuk ditanyakan. Dan dengan demikian konferensi pers ini telah selesai dilaksanakan. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada para narasumber yang hadir, Bu Angela, Pak Tomo, Pak Heru, serta Pak B. Dan semoga peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut turut memeriahkan hari ulang tahun RI pada tahun ini. Saya Raksa Firdani, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.